Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di subuh pagi hari setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan kemudian sejenak untuk kita memperdalam, mempertebal pengetahuan, keimanan dan ketakwaan kita akan agama kita yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat dalam hati kita, keteguhan, keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya doa adalah simbol betapa seorang hamba butuh dengan pertolongan Rabb-nya. Doa adalah simbol bahwa seorang hamba begitu butuh dengan pertolongan Rabb-nya. Makin sering dan makin banyak seorang hamba berdoa, Allah makin cinta kepadanya. Berbeda ketika seseorang meminta makin sering kepada manusia, meski yang diminta orang yang paling dermawan, Pak. Tapi kalau sering diminta, muak juga, meski orang itu sangat dermawan. Itulah bedanya makhluk dan khalik. Adapun Allah sebagai pencipta makin cinta pada hambanya ketika seorang hamba selalu meminta dan berdoa kepadanya. Sebab meminta dan berdoa kepada Allah adalah ibadah. Meminta kepada manusia adalah hina. Di situ letak perbedaannya. Meskipun bentuk perbuatannya sama, sama-sama meminta. Tapi ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Tuhannya, maka itulah ibadah. Makin sering, makin banyak, Allah makin cinta. Seorang hamba tidak berdoa, Allah justru murka. Sebab kata Nabi SAW dalam hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa, meminta kepada Allah adalah ibadah. Dalam sebuah hadis dhaif disebutkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, Pak. Intinya ibadah ada di doa. Dan ketika seorang hamba tidak berdoa, atau jarang berdoa, tidak meminta kepada Rabb-nya,
itu tanda kesombongan hatinya. Merasa tidak butuh dengan bantuan Rabbnya. Itu tanda-tanda, Pak. Awal dari kesombongan seorang hamba ketika dia jarang berdoa. Dia begitu optimis dan yakin dengan kemampuan dirinya. Tapi ketika seorang hamba selalu berdoa dan selalu meminta kepada Rabbnya, itu merupakan tanda ketawaduan hatinya. Meski dia orang yang memiliki kemampuan luar biasa, tapi dia selalu berdoa, itu menunjukkan ketawaduannya. Dan tentu doa yang terbaik adalah doa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dengan untayan kalimat yang indah, makna yang demikian dalam. Jika doanya dijabarkan begitu padat dan luas sekali maknanya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada nabinya yang disebut dengan jawami'ul kalim, orang yang berkata-kata singkat namun memiliki arti dan makna yang begitu padat, yang begitu dalam. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada nabinya, sehingga setiap untayan nasihatnya begitu dalam, masuk ke dalam hati, masuk ke hati yang paling dalam. Nasihat-nasihatnya Nabi, sabda-sabdanya Nabi SAW itu dijabarkan, jika dijabarkan luas sekali maknanya. Itulah yang dikatakan dengan jawami'ul kalim. Di antara doa terbaik Nabi SAW, Allah sebutkan dalam hadisnya, berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnata fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Salah satu doa Nabi yang begitu indah disebutkan dalam sebuah hadisnya, ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan melakukan kebaikan dan kemudahan untuk meninggalkan keburukan. Kemudahan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwa menjalankan kebaikan itu berat, Pak. Melaksanakan ibadah itu berat. Itu mengapa beliau mengajarkan kepada kita jangan lupa minta tolong sama Allah. Karena jiwa kita ini condong pada sesuatu yang buruk. Jiwa kita ini condong pada hawa nafsu, Pak. Pada dasarnya dia berat untuk melakukan kebaikan, ringan untuk melakukan keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu ini mengajak seseorang kepada keburukan. Melaksanakan kebaikan, ketaatan berat. Berapa banyak dari sekian manusia, kaum muslimin, yang hadir melaksanakan salat subuh di masjidnya, Pak? Berapa banyak? Lebih banyak yang tidak. Karena memang berat. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang semalam bangun melaksanakan sholat malamnya? Enggak banyak, Pak. Karena memang berat. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang Allah titipkan nikmat harta padanya dan dia gemar bersedekah dengan hartanya? Enggak banyak. Karena memang berat. Jiwa ini menolak pada hakikatnya. Akan tetapi dia harus memaksa untuk bisa melaksanakan kebaikan itu. Sehingga seorang hamba harus memohon pertolongan Rabbnya agar diberikan kemudahan. Itulah karakteristik kebaikan, Pak, berat. Maka di antara bentuk kesabaran, ada kesabaran dalam ibadah. Karena
Memang ibadah menuntut kesabaran, Pak. Untuk konsisten sholat 5 waktu di masjid berjamaah menuntut kesabaran. Ada di antara mereka yang cuma sebulan 2 bulan, setelah itu dia tidak lagi mampu bersabar, Pak. Ada di antara mereka yang dari mudanya memang dia gemar untuk sholat berjamaah di masjidnya itu. Dan itu butuh kesabaran. Ada orang yang Allah begitu mudahkan untuk puasa sunnah. Meski demikian berat, Pak. Berbeda dengan keburukan. Adapun keburukan, ya kita tidak butuh usaha untuk melakukan keburukan. Kita rasakan kok mengalir begitu saja. Kalau melaksanakan kebaikan, kita butuh effort. Tapi terkait dengan keburukan dan maksiat, kok mengalir lancar begitu saja. Bahkan kita butuh usaha untuk menghalangi diri kita jauh pada kemaksiatan. Itulah jiwa manusia. Makanya dalam doa itu Nabi SAW mengisyaratkan, mintalah pertolongan kepada Rabbmu untuk melakukan kebaikan, dan mintalah tolong untuk meninggalkan keburukan. Karena melaksanakan kebaikan berat, meninggalkan keburukan juga berat. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, wa hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Kata Nabi SAW, yang namanya kebaikan itu dibayang-bayangi dengan ketidaksukaan hati. Kebaikan itu dibayang-bayangi dengan ketidaksukaan hati. Hati ini gak condong kecuali dia paksakan. Hati ini nggak suka kecuali dia upayakan. Itulah yang namanya kebaikan. Wa hujibatin naru bisyahawat. Kata Nabi, akan tetapi neraka itu dibayang-bayangi selalu dengan syahwat. Itu seolah otomatis mengalir begitu saja, Pak, kalau berbau maksiat. Bahkan kita butuh upaya dan effort yang begitu besar untuk kita meninggalkan maksiat. Makanya dalam Al-Quran Allah mewajibkan kita memohon kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah mewajibkan kita untuk memohon kepadanya. Ada permohonan yang sifatnya Allah tidak wajibkan. Tapi ada satu permohonan yang Allah wajibkan diminta oleh seorang hamba minimal 17 kali dalam sehari. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu baca, dan kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diwajibkan meminta kepada Allah karena kita sebagai seorang hamba tidak akan sanggup melaksanakan kebaikan kecuali atas pertolongannya. Kita tidak akan sanggup meninggalkan keburukan kecuali atas pertolongannya. Sehingga kita wajib membaca dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu. Ya Allah, kami menyembah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kita tidak memalingkan ibadah selain kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Maka itu mengapa hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami ibadah, tapi hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan. Bagaimana ibadah yang kita ikrarkan, ibadah yang kita janjikan, ibadah yang kita tegaskan hanya kepada Allah, itu pun ya Allah ditolong. Karena kita sebagai seorang hamba nggak mampu berjalan sendiri tanpa pertolonganmu. Ini kaki untuk sampai ke tempat ini, Pak. Itu semua atas pertolongan Allah. Berapa banyak di luar sana kaki yang kuat dan kokoh, betis yang berotot, Pak. Lari dari ujung Taman Sari ke ujung Taman Sari lain, berkali-kali kuat. Ke masjid yang beberapa meter nggak kuat, Pak.
usianya masih muda, tubuhnya masih kokoh, berpuluh-puluh kilometer. Bahkan dia mengikuti satu program di sebuah aplikasi di mana dia harus lari 10 kilometer dalam satu hari. Dan dia bisa mewujudkannya, Pak. Harus dalam satu hari lari 10 kilo. Begitu ke masjid beberapa ratus, beberapa puluh meter, kagak sanggup, Pak. Di sini ada yang sholat duduk di atas kursi. Ada yang datang ke masjid dengan tongkatnya. Ada yang harus merambat. Sampai juga, Pak, ke masjid. Itu bukti pertolongan Allah, Pak. Bukan bukti kekuatan fisik kita, enggak. Banyak orang yang lebih kuat fisiknya dari yang duduk di atas kursi. Sekarang lagi molor, Pak. Sedang menghabiskan ya waktu terbaiknya untuk tidur. Ya. Itu bukti pertolongan Allah. Kita ada di sini juga itu pertolongan Allah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, kepadamulah ya Allah kami menyembah, tapi kan kepadamulah ya Allah kami tuh minta pertolongan. Kita nggak bisa ini beribadah kepadamu tanpa pertolonganmu. Semua bentuk ibadah yang sanggup kita kerjakan, semua atas dasar pertolongan Allah, bukan atas kemampuan kita. Semua atas dasar. Jadi memang tidak ada ruang bagi seorang hamba menyombongkan dirinya, Pak. Nggak ada ruang bagi seorang hamba, nggak ada celah bagi seorang hamba untuk menyombongkan dirinya itu. Nggak ada. Apa yang mau disombongkan? Ternyata fisik yang kuat dan kokoh nggak menjamin. Ternyata rumah yang dekat dengan masjid nggak menjamin juga. Bahkan ada jamaah yang tinggal di Cilebut. Cilebut kan bisa 2-3 kilo, Pak, dari sini. Itu datang ke Masjid Al-Ikhlas. Ada yang orang yang hanya beberapa puluh meter saja dari masjid. 10 meter, 20, 30, berat rasanya. Itulah bukti bahwa setiap ibadah yang kita mampu kerjakan, semua semata-mata atas pertolongan Allah. Dan seorang hamba tidak ada kesempatan untuk menyombongkan dirinya. Itulah kata Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW dalam doanya, wa hubbal masakin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta sama orang-orang miskin. Cinta kepada miskin itu harus dibangun, Pak, ya. Karena pada dasarnya manusia lebih condong cinta sama orang kaya, Pak. Siapapun dia, mau dia yang kurang harta atau dia yang banyak harta, sekalipun hatinya lebih condong kepada orang kaya. Gak usah mereka yang kurang harta, Pak. Orang yang sudah banyak harta saja, hatinya lebih condong cinta sama orang kaya ketimbang cinta sama orang miskin. Begitulah bagaimana Nabi mengupayakan. Karena memang pada umumnya manusia begitu. Sehingga Nabi pun minta sama Allah pertolongan agar cinta kepada orang miskin Allah tumbuhkan dalam hatinya. Karena memang cinta itu harus diupayakan, Pak. Cinta itu harus dikondisikan. Apalagi jika cinta ini lebih condong pada sebaliknya. Wahubbal masakin. Sebagian ulama menafsirkan hadis miskin ada dua. Miskin yang dimaksud orang-orang soleh. Miskin itu artinya orang yang dikasihani, Pak. Orang yang dikasih, orang yang dikasihi. Makna yang pertama adalah orang soleh. Karena orang soleh dikasihi oleh Allah. Dikasihani oleh orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya miskin yang dimaksud fakir miskin. Nabi memohon kepada Allah agar cintanya kepada orang miskin lebih. Karena ketika seseorang cinta kepada orang miskin, hatinya lebih tawadhu. Hatinya lebih pandai bersyukur ketimbang dia cinta pada orang kaya.
Dan itu terbukti. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika dulu saya dekat dengan orang-orang kaya, hati saya selalu gundah, kata Fudail bin Iyad. Hati saya selalu galau. Bagaimana tidak galau? Kalau lagi kumpul-kumpul dengan mereka, oh, baju mereka kok lebih bagus dari baju saya. Kendaraan mereka, oh, lebih mahal dari kendaraan saya. Begitu bertamu ke rumahnya, ya Allah, rumahnya kok lebih bagus dari rumah saya. Begitu dihidangkan makanan, ya Allah, ini makanan gak pernah saya lihat. Jauh lebih enak dari makanan yang dihidangkan di rumahnya. Selalu begitu, kata Fudail bin Iyad. Hatinya galau, Pak. Hatinya gundah. Kata Fudail bin Iyad, ketika saya dekat dengan orang-orang miskin, hati saya menjadi tawadhu. Hati saya lebih mudah bersyukur kepada Allah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengapa disebutkan oleh beliau, "Unzuru ila ma asfala minkum wa la tanzuru ila ma fawqakum fahuwa ajdaru ni'matallahi fahuwa ajdaru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, janganlah kalian melihat ke atas. Unzuru ila ma asfala minkum. Lihatlah selalu kepada orang yang di bawah kalian. Jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah selalu orang di bawah kalian, keadaan dan kondisinya. Wala tanzuru ila ma fawqakum. Jangan pernah melihat selalu ke atas. Sebab dengan kita selalu melihat ke bawah, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kita melihat kepada orang-orang miskin, kita akan makin merasakan nikmat Allah yang ada di tengah kehidupan kita, Pak. Kalau kita melihat orang-orang miskin, maka nikmat Allah yang Allah berikan itu makin terasa. Kita punya rumah yang nyaman ditinggali. Oh, banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Banyak orang yang tinggal sekarang di tenda pengungsian. Keterbatasan air, listrik, kebutuhan. Dan kemungkinan bisa berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Maka kita tinggal di kontrakan petakan. Jika kita melihat mereka yang sedang mengalami kesulitan, maka nikmat Allah tinggal di kontrakan dengan segala fasilitas yang ada. Air, listrik yang lancar, maka terasa nikmat itu, Pak. Tapi kalau kita tinggal di kontrakan melihat rumah gedong, maka nikmat yang tadi tidak terlihat. Yang awalnya terlihat kalau kita melihat orang yang lebih lemah, tapi begitu kita melihat yang lebih di atas, nikmat ini nggak terlihat. Ya. Ketika kita hanya mampu dengan kendaraan roda 2, nikmat itu akan lebih terasa. Jika kita melihat mereka yang harus menggenjot sepeda, harus jalan kaki naik angkot tiap hari, nikmat itu akan lebih terasa besar. Tapi nikmat itu tidak ada artinya kalau kita melihat mereka yang membawa kendaraan roda 4 dengan mobil mewahnya. Tidak cukup 1, 2, 3 kendaraan. Nikmat yang awalnya begitu besar, kalau kita lihat ke atas, semuanya hilang. Maka benar konsep yang disampaikan oleh Nabi SAW, lihatlah selalu ke bawah. Jangan pernah lihat ke atas. Sebab dengan melihat ke bawah, nikmat Allah lebih terasa. Nikmat Allah lebih terlihat. Yang hanya sekedar hari ini mungkin kurang sehat, flu, sedikit batuk. Itu nikmat, Pak. Kalau kita lihat mereka yang sedang mengidap penyakit berat, di opnam, di ruang ICU, itu nikmat. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Nabi SAW, "Iza aradta fitnatan fi qawmin, fatawaffani ghaira maftunin." Kata Nabi SAW, ya Allah, jika engkau menimpakan ujian, menimpakan cobaan pada seseorang, maka jangan wafatkan engkau aku dalam keadaan terfitnah. Apakah fitnah ujian dunia,
ujian syahwat, ya, ujian syubhat. Berapa banyak orang yang Allah uji, Pak, dengan syubhat. Dulunya orang yang begitu dekat dengan agamanya diuji oleh Allah begitu mati jauh dari agamanya. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang pemuda Timur Tengah, Pak, dan dia konten kreator yang di dalam konten kreasinya dia selalu menghina agama Islam padahal muslim. Ya. Kemudian dia mengkafirkan orang-orang Islam padahal dia muslim. Apa kemudian Allah timpakan musibah dalam bentuk apa? Cobaan dan ujian. Sekarang jadi pendeta, Pak. Dia berfoto dengan beberapa pendeta, ya, dengan bangganya salib besar di dadanya, Pak. Dulunya muslim. Itulah yang ditakutkan. Kata Nabi SAW, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak dalam diuji oleh Allah agamanya, Pak. Ya. Berapa banyak kita temukan orang dulunya, orang yang soleh, baik agamanya, oh sekarang kok begitu jauh, bahkan lebih parah dari orang yang jauh dari agamanya. Itu yang terjadi. Maka kata Nabi SAW, jangan wafatkan aku dalam keadaan terfitnah, dalam keadaan diberikan cobaan ujian terhadap dunia, ya, terhadap harta. Dulu ketika Allah uji dengan sedikit harta, dia begitu getol ibadahnya, Pak. Kita selalu berjumpa di masjid saat sholat berjamaah. Begitu Allah berikan banyak harta, udah berapa bulan, udah berapa tahun nggak ketemu lagi. Ya. Udah berbulan-bulan dan udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah kita menyapa di masjid lagi. Begitulah, Pak, ujian yang ya bukan hanya bersifat musibah, tapi ujian terhadap agama itu yang lebih berat. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, disukai oleh orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, tidak dibenci oleh mereka. Karena yang mencintai orang-orang yang mencintai Allah adalah tanda kebaikan, Pak. Berarti dia orang baik. Kalau dibenci oleh orang baik, musibah, Pak. Dibenci oleh orang jahat, itu tanda kebaikan. Tapi dibenci oleh orang-orang baik, oleh orang-orang soleh, itu musibah. Maka dalam doanya Nabi meminta bukan hanya cinta pada Allah, akan tetapi juga diterima di tengah-tengah komunitas orang-orang soleh dan orang-orang baik. Bukan hanya cintanya diterima, Pak. Bukan hanya diterima di langit, tapi juga diterima di bumi. Dicintai oleh orang-orang baik, dicintai oleh orang-orang soleh. Sebab nggak mungkin orang-orang baik dan orang-orang soleh membenci orang baik, nggak mungkin. Orang baik pasti akan cinta pada orang yang sama-sama baik. Ya. Kalau orang baik membenci, ya dirinya itu tanda keburukan. Kemudian wahubba, ya, amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, dan jadikan hatiku cinta kepada amalan yang mendekatkan aku pada cintamu, ya Allah, kepada amal soleh. Tumbuhkan rasa cinta dalam hati kepada amal soleh, kepada ketaatan, kepada kebajikan. Tumbuhkan rasa cinta kepadaku, ya Allah, cinta kepada sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya Allah, aku minta dalam hati cinta kepada puasa sunnah, cinta kepada sedekah, cinta kepada birrul walidain, ya, cinta kepada membantu orang lain, menanyakan kebutuhan orang lain, apa yang bisa dibantu, kemudian dia bantu. Orang kalau sudah cinta dengan kebaikan, Pak, maka dia akan dicintai oleh kebaikan itu sendiri. Itulah para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, singkat dan mengandung makna yang demikian dalam, untaian dan susunan kalimat yang begitu indah. Kalau kita ngerti bahasa Arab, Pak, ini seperti puisi, Pak, ya. Doa Nabi itu seperti puisi, ya, susunan dan untaian, pemilihan diksi, ya, dan bagaimana mengatur susunannya itu demikian indah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang disebut dengan jawami'ul kalim. Orang yang punya keahlian dalam menyusun kata-kata, pemilihan diksi yang begitu tepat dan makna yang begitu dalam. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin dan kita sampai pada babun nahi an taqaddumi Ramadan bisaumin. Bab larangan dalam agama orang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Seperti yang sudah kita jelaskan, larangan ini berlaku bagi mereka yang memang menyengaja, yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah dalam bulannya, puasa sunnah dalam aktivitas bulanannya, nggak ada punya kebiasaan. Dia menyengaja sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dia puasa. Padahal biasanya dalam pekanannya nggak pernah puasa Senin Kemis juga. Dalam bulanannya nggak pernah juga puasa 3 hari setiap bulannya. Dia nggak punya kebiasaan itu. Akan tetapi dia menyengaja berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Sebab puasanya dikerjakan dalam rangka antisipasi kalau misalkan ya terjadi sesuatu, Ramadan sudah masuk, kemudian tidak disadari, maka dia curi start. Dan ini perbuatan ini dilarang oleh Nabi SAW dengan tegas. Barang siapa yang melakukan puasa semacam ini, puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, maka Nabi SAW katakan dia telah bermaksiat kepada aku, kata Nabi. Ya. Jika dia tetap melaksanakannya, maka kata Nabi dia bermaksiat padaku. Tapi bagi mereka yang pada setiap bulannya punya kebiasaan berpuasa sunnah, misalkan puasa Kemisnya jatuh sehari sebelum 1 Ramadan, boleh, Pak. Dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah, hari Kemisnya jatuh H-1 Ramadan. H-1 Ramadan, maka boleh dipuasa pada hari Kemis itu. Karena memang rutin dia melaksanakan puasa. Atau dia berpuasa Daud dan hari terakhir puasanya itu jatuh H-1 Ramadan. Ya, H-1 Ramadan, maka itu tidak mengapa. Larangan Nabi ditujukan kepada mereka yang menyengaja. Ya. Ada sebagian yang motivasinya untuk antisipasi, katanya. Khawatir nanti 1 Syawal masuk, namun tidak disadari oleh manusia. Entahkah dalam proses ru'yatul hilal tidak terlihat dan lain sebagainya, sehingga dia antisipasi, dan antisipasi semacam ini nggak boleh. Karena agama sudah mengatur mekanismenya. Ada yang namanya proses ru'yatul hilal. Apabila hilal terlihat, maka puasa. Nggak kelihatan pun udah ada mekanismenya. Jadi nggak usah berinisiatif antisipasi. Khawatir nanti tidak disadari masuknya 1 Ramadan, maka dia curi start sehari sebelum hari yang diduga 1 Ramadan. Hari yang diduga kuat 1 Ramadan. Nggak usah begitu. Agama sudah ada mekanismenya. Seolah dia menafikan mekanisme yang sudah begitu jelas, Pak, dalam agama. Nabi kan sudah tegas mengatakan, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan melihat ru'yatul hilal. Jika terlihat, Nabi bilang puasa. Dan mekanisme kalau tidak terlihat pun juga sudah jelas. Jika tidak terlihat, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Karena pada umumnya atau karena jumlah hari dalam penanggalan Hijriah itu hanya 29 hari. Jadi kalau hilal Ramadan tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban, maka digenapkanlah menjadi 30 hari, yaitu 30 Sya'ban. Itu kan mekanisme yang sudah begitu jelas, tegas, terang benderang, Pak. Seperti matahari di siang hari itu. Kita nggak perlu berdebat. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kelihatan puasa, nggak kelihatan genapkan. Maka tidak ada alasan seseorang melakukan langkah antisipatif untuk berpuasa H-1 Ramadan. Itu semua nggak diperlukan. Bahkan Nabi anggap maksiat, Pak. Puasa tapi dapat dosa. Ya. Ini yang dikatakan puasa tapi dapat dosa. Ibadah tapi dihitung maksiat. Dia mengira itu ibadah. Puasa, Pak, sahur kok tadi sebelum azan subuh, kemudian berbuka setelah azan maghrib. Dia ibadah tapi berdosa, Pak. Ini yang dikatakan nggak semua ibadah dapat pahala, Pak. Ini kaidah nih. Nggak semua ibadah dapat pahala. Ketika seseorang tidak mengikuti petunjuk nabinya, sesuatu yang dianggap ibadah itu bisa berdosa. Contohnya ini, Pak. Fisiknya ibadah, puasa. Bukan sekedar nggak diterima, dia berdosa, Pak. Dihitung maksiat. Kata Nabi SAW, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa sehari sebelum satu Ramadan, yang disebut dengan hari keraguan, karena memang dia berpuasa ragu-ragu. Ya. Puasanya bukan puasa Senin Kemis sebagaimana kebiasaannya, tapi puasanya dia karena bentuk keraguannya, khawatir Ramadan masuk tidak disadari. Ya. Kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia sungguh telah bermaksiat dan durhaka kepada Nabi SAW, Pak. Maksiat dan durhaka. Ibadah tapi dihitung durhaka. Ini pentingnya kita, makanya salah satu syarat diterima ibadah itu kan mengikuti petunjuk, Pak, ya. Karena memang jika petunjuk tidak diikuti, kita dihitung maksiat, kita dihitung durhaka. Jadi tugas kewajiban kita memastikan semua yang kita kerjakan nih, Pak, bukan sekedar ikhlas saja karena Allah, tapi kita pastikan, oh ini sesuai dengan petunjuknya nih. Kalau jika tidak sesuai dengan petunjuk, bukan hanya tidak diterima, tapi dihitung durhaka. Beda dengan hanya tidak diterima, Pak, 0. Ini enggak, bukan 0, minus. Bukan hanya sekedar dihitung 0, dihitung minus, jadi hutang dia. Jadi tanggungan, jadi beban pada hari kiamat nanti. Ya. Oleh karenanya penting sekali kita belajar memastikan semua ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Enggak keluar dan melenceng dari petunjuknya. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Itu hadis yang terakhir yang kita bahas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya bulan Ramadan sudah dekat, Pak. Kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Larangan ini, Pak, harus menjadi acuan. Ya. Karena perbuatan ini terjadi di bulan Sya'ban. Ya. Dan makin dekat kita dengan bulan Ramadan. Enggak ada 2 bulan lagi, Pak. Ya. Sya'ban sudah di depan mata. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bab berikutnya, bab 220, yaitu bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Apa yang mestinya diucapkan seseorang jika hilal terlihat, jika melihat hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita satu adab. Apabila hilal terlihat, maka bacalah doa. Dan hilal ini tidak terbatas pada hilal Ramadan.
Semua hilal pada setiap bulannya. Bukan sekedar hilal Ramadan saja. Tapi semua hilal. Ya. Tapi kalau di kita kan, ya, yang menarik perhatian begitu besar kan hanya 2, Pak ya. Padahal hilal ada 12. Tapi yang menyita perhatian cuma 2. Atau bahkan 3. Hilal 1 Ramadan, hilal 1 Syawal, sama hilal 1 Zulhijjah. Padahal hilal ada 12. Ya. Tapi daripada enggak sama sekali, Pak, ya 3 lah. Ya, daripada enggak 12-12-nya, 3 lah minimal sudah. Ya, karena memang yang menarik perhatian adalah itu. Ya. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW dari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu an. Ada Nabi SAW, kana idza ra'al hilala qala. Nabi SAW apabila lihat hilal, baik beliau melihatnya secara langsung atau mendengar informasi, hilal terlihat. Ya, seperti kebanyakan kita kan tidak mengamati langsung, Pak ya. Ya, kita hanya mendengar informasi. Ya, beberapa orang petugas yang memang mengamati hilal, punya keahlian, punya kemampuan. Tapi ya boleh juga sesekali, Pak ya, kita bisa lihat di mana atau gimana sih proses ru'yatul hilal dilakukan, boleh saja, dan memang terbuka untuk umum, Pak. Ada yang di Sukabumi, itu terbuka untuk umum tuh, disediakan tenda, kadang disediakan snack juga. Ya, atau di daerah Cakung, itu dibuka umum. Ya. Untuk melakukan atau menyaksikan bagaimana ru'yatul hilal. Sesekali bolehlah seumur hidup. Ya, melihat bagaimana proses itu dilakukan secara teliti, Pak. Dibantu dengan alat bantu yang paling canggih dan modern. Semua itu dilakukan demi mengimplementasikan perintah Nabi sumu li ru'yatihi. Karena perintah dari Nabi untuk melihat, bukan berhitung, Pak ya. Untuk melihat. Puasalah engkau dengan melihatnya. Karena memang orang Arab sejak dulu tidak dikenal bangsa yang berhitung, Pak. Bukan nggak ngerti hitung-hitungan. Oh, mereka bisa tahu, Pak, 1 dinar tambah 1 dinar, ya 2 dinar. Bukan nggak ngerti hitung, tapi bukan bangsa yang berhitung secara detail seperti hari ini, perhitungan astronomi, rumus, ya, teori, itu bukan seperti itu bangsa Arab. Cuma kalau hitung-hitungan 1 dinar, ya mereka orang dagang, Pak, masa nggak berhitung? Maka perintah sumu li ru'yatihi hari itu memang cocok dengan kondisi orang Arab yang memang mereka tidak berhitung secara detail tentang rumus, ya, matematis, astronomi dan lain sebagainya, enggak. Maka ketika diperintahkan melihatlah, amati hilal, ya mengamati secara, ya, mata telanjang, Pak. Mengamati dengan mata. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, begitu pula puasa dengan cara mengamati, berlebaran pun dengan cara mengamati. Dan mekanismenya tadi sudah kita katakan, terlihat puasa, enggak terlihat genapkan, apalagi keraguan. Apalagi, Pak, keraguannya. Apalagi yang kita perlu perdebatkan. Apalagi sekarang dibantu dengan alat-alat memudahkan. Agar hilal yang kerap tidak terlihat, itu dibantu dengan teleskop. Mohon maaf, ya ini, ya saya menganggap kritikan membangun, Pak. Ya. Bukan dengan cara hitungan di atas kertas. Itu barang tidak bisa diamati, itu barang memang tidak terlihat, kemudian dihitung di atas kertas. Ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan petunjuk perintah Nabi untuk mengamati. Ya. Kalau dihitung di atas kertas, maka mekanisme jika tidak terlihat genapkan 30 hari Syaban, itu jadi nggak berlaku. Karena hitung-hitungan matematis bisa dikatakan pasti, bisa dikatakan akurat. Ya. Maka dipastikan hilal ada,
bukan hilal terlihat. Tapi dipastikan hilal ada, bukan hilal terlihat, Pak. Maka jika kita menggunakan pendekatan hilal pasti ada, bukan hilal pasti terlihat, tapi hilal pasti ada, maka mekanisme penggenapan 30 Sya'ban itu nggak ada lagi gunanya sudah, Pak. Itu seolah Nabi mengatakan sesuatu yang nggak ada lagi artinya sudah. Ya, untuk apa itu? Sekarang udah nggak kepake, nggak relevan. Ya, dengan kita menggunakan teori, rumus, itu jadi nggak relevan, Pak, hadisnya. Nah, bagaimana kita menjadikan sabda Nabi SAW relevan ila yaumil qiyamah? Ya, kita menjalani semua prosesnya sesuai dengan petunjuknya, Pak. Sehingga hadis itu relevan ila yaumil qiyamah. Ya. Kata Nabi SAW, kana idza ra'al hilala qala, apabila beliau melihat hilal, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkan kepada kami hilal bil amni wal iman, dengan rasa aman dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan, ya, dan dengan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi ada tambahan hilalu rushdin wa khair, hilal yang memberikan petunjuk untuk berpuasa, petunjuk untuk berbuka, berhari raya, wa khair, dan membawa kebaikan. Kebaikan pada setiap bulan. Jika bulan Ramadan, ya kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Jika bulan Zulhijjah, ya kebaikan, keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah, dan amal-amal utama di bulan Zulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya yang terdapat keutamaan di dalamnya, membawakan kebaikan, memberikan petunjuk. Itulah doa mulia dari Nabi SAW, memohon kepada Allah dengan terlihatnya hilal bil amni wal iman, rasa aman yang tidak akan terwujud tanpa keimanan, Pak. Ya, rasa aman yang tidak akan terwujud tanpa keimanan. Jika kita ingin aman, maka hendaknya beriman. Jika negeri ingin aman, maka tumbuhkan keimanan. Karena kunci dari rasa aman adalah keimanan. Orang kalau beriman kepada Allah, Allah akan memberikan jamin keamanan. Iman yang dimaksud adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah di dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kezaliman, maka Allah akan berikan jaminan padanya rasa aman dan mereka mendapat petunjuk, kata Allah. Orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan, maksudnya tauhid, dengan kezaliman. Zalim dalam ayat maksudnya bukan sekedar maksiat. Sebab ketika ayat ini turun, sahabat mendengar langsung sempit dadanya, Pak. Betapa beratnya untuk mendapat petunjuk dan rasa aman dari Allah. Karena syaratnya tidak mencampur aduk antara iman dan maksiat. Loh, siapa yang tidak bermaksiat di antara kita, ya Nabi SAW? Sehingga para sahabat datang kepada Nabinya, curhat. Ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat begini. Barang siap orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara iman dan kezaliman. Sahabat mengira kezaliman yang dimaksud maksiat. Maka Allah akan berikan jaminan rasa aman dan petunjuk. Loh, betapa beratnya rasa aman dan petunjuk, ya Rasulullah. Kalau dia tidak boleh bermaksiat, sedangkan kita, siapa yang tidak bermaksiat? Kita siapa yang tidak jatuh dalam perbuatan zalim? Sahabat aja berat, Pak.
Apalagi kayak kita orang, Pak. Yang bermaksiat itu ya sama, ya kita udah sedikit cuek lah. Maksiat udah lupa langsung. Ya, mereka sekelas sahabat saja merasa tidak sanggup. Karena mereka kadang jatuh dalam maksiat. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan kezaliman yang dimaksud dalam ayat bukan sekedar maksiat, tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya melalui lisan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan yang dimaksud dalam ayat, orang yang tidak mencampur aduk antara imannya, murni tauhidnya, Pak. Enggak pernah dia syirik sama Allah, mau syirik kecil apalagi syirik besar. Ya. Enggak campur aduk tuh. Lah gimana kalau orang betul-betul yang paling dominan syiriknya, Pak? Ini yang dominan iman dicampur dengan syirik yang sedikit saja, itu bisa menghilangkan rasa aman, Pak. Bisa menjauhkan dia dari petunjuk Allah. Ya. Memang enggak mudah, Pak. Sehingga dia dakwah para nabi dan rasul dominan dalam urusan tauhid, Pak. Ya, dakwah nabi dan rasul dominan dalam urusan tauhid. Sebab jika seseorang mencampur adukkan perbuatan syiriknya yang mungkin hanya 5% dan imannya yang 95%, itu sudah menghilangkan jaminan rasa aman dan petunjuk dari Allah. Bahaya syirik. Bahaya sekali perbuatan syirik. Berusaha sekeras mungkin mati-matian. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, kalau kita tidak tahu itu pasal lain, Pak ya. Kita udah berusaha menuntut ilmu, belajar tauhid, lain sebagainya. Kita berusaha bertanya, jatuh juga, ya itu pasalnya lain lagi, Pak ya. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita doa dihindari dari perbuatan syirik. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari perbuatan menyekutukan Engkau ya Allah, dari yang aku sadari, perbuatan syirik yang aku sadari, aku berlindung padamu ya Allah. Adapun perbuatan syirik yang aku enggak sadari, kita sudah berusaha belajar, kita sudah berusaha menghindar, tapi karena kita memang betul-betul enggak tahu, jatuh, maka ampunilah ya Allah. Itu Pak doanya. Jadi kalau memang kita sudah berusaha menjauhi dan benci dengan perbuatan syirik dan berlepas diri juga dari para pelaku syirik, tidak mensupportnya, tidak mendukungnya, tidak mengapresiasinya. Karena ada orang yang benci dengan perbuatan syirik, Mak, tapi dia mensupport kegiatannya. Ada sebuah kearifan lokal kental sekali dengan kesyirikan. Dia pun tahu itu syirik, dia nggak ikut acara itu, tapi dia mensupportnya, Pak. Karena rumahnya didatangi berkali-kali, diminta sumbangan, keluar juga, cair juga akhirnya. Yang namanya berlepas diri, bukan hanya dari perbuatannya, termasuk dari para pelakunya, Pak. Kita tidak mensupportnya, tidak pula mendukungnya, apalagi mengucapkan selamat tuh. Itu namanya tidak berlepas diri. Jadi kita berlepas diri itu dari perbuatan dan dari segala bentuk pelaku ya yang melakukan ya kita ingkari. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bil amni wal iman ya, bahwa keimanan tidak akan terwujud kecuali dengan ketauhidan yang kokoh dalam hati seseorang. Orang kalau mentauhidkan Allah, Pak, dia nggak berpikir untuk mengganggu orang lain, Pak. Takut dia, tahu dia, kalau mengganggu tetangga, oh Nabi mengecam dengan keras. Ya, kalau dia menyakiti saudaranya, baik dengan lisan dan tangannya, oh dia tahu mengurangi kesempurnaan keimanan, keislaman seseorang. Ya. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang mampu memastikan saudaranya tidak terganggu dengan perbuatan lisan dan tangannya, kata Nabi. Itu muslim sejati. Jika dia seorang muslim yang beriman, akan terfikir, Pak. Dia nggak akan mengganggu tuh. Ya. Ya beda kalau khilaf, Pak ya. Beda kalau orang lain baperan, ya beda lagi.
Ya, kita berusaha tidak mengganggunya, tapi ya dia merasa terganggu, ya itu pasal lain kan begitu. Wassalamati wal Islam, keselamatan. Tadi rasa aman dan keselamatan dengan Islam. Tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam, Pak. Orang nggak bakal selamat, Pak, di akhirat kecuali dengan Islam. Ya. Sebab yang bisa masuk surga hanya orang-orang Islam. Selain yang beragama Islam tidak akan masuk surga, itu prinsip. Sebab di luaran sana ada sebagian muslim yang mengatakan semua agama benar. Beda-beda agama itu cuma beda jalan. Tujuannya hanya satu, yaitu Allah, surga. Konghucu, mereka hanya beda ambil jalan. Nasrani cuma beda jalan. Yahudi beda jalan, ujungnya satu, sama-sama benar, menghambakan diri kepada Allah. Itu enggak benar, Pak ya. Yang masuk surga selamat hanya Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang beragama selain dari agama Islam, enggak bakal diterima. Jelas. Jadi bukan beda-beda jalan, memang kagak diterima. Orang yang beragama menganut agama Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, nggak akan ada yang diterima sama Allah. Dan mereka akan jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Mungkin hari ini kita lihat mereka orang-orang 5 terkaya di Indonesia, Pak. Ya. Yang disebut dengan 9 naga. Ya, orang-orang terkaya saat ini. Tapi lihat, nanti di akhirat jika keadaan tidak berubah, mereka tidak akan selamat. Karena keselamatan hanya ada pada Islam. Ya, begitulah ya pesan yang disampaikan dalam agama Islam. Makanya ketika Islam menguasai daerah-daerah, Pak ya, yang dijajah sebelumnya di bawah kezaliman, itu mereka membawa kedamaian, Pak ya. Jadi begitu banyak negeri di masa lalu berharap Islam yang menguasai negerinya, Pak. Ketika mereka berada di bawah kekuasaan Persia Romawi, mereka berharap Islam datang, kuasai negerinya, usirlah mereka. Islam yang berkuasa, meski mereka beda agama nggak apa-apa. Yang penting Islam yang berkuasa. Karena memang Islam membawa pesan kedamaian, Pak. Mereka tahu dan sadar kok ketika kaum muslimin datang, mereka membawa keselamatan. Mereka membawa keadilan. Itulah misinya Islam. Sehingga sekedar menghancurkan bangunan nggak boleh, Pak ya. Ya. Jadi sekeras-kerasnya pertempuran itu menghancurkan bangunan dihindari, Pak ya. Menghancurkan rumah ibadah dihindari. Membunuh pendeta nggak boleh. Membunuh tokoh-tokoh agama nggak boleh, Pak. Begitulah bagaimana Islam itu. Makanya negeri-negeri yang sekarang dulunya di bawah kekuasaan orang-orang kafir, bangunan gerejanya tetap berdiri, Pak. Itu di Turki, Hagia Sophia. Ya, mereka tidak coba hilangkan sejarah mereka. Tidak menghilangkan simbol-simbol agama mereka. Oh, dibiarkan berdiri sudah ratusan tahun tuh. Ketika mereka masuk Spanyol, tidak ada satupun bangunan gereja, dan gereja itu sampai hari ini ada. Ketika kaum muslimin diusir, gereja itu masih tetap. Padahal kaum muslimin berkuasa lebih dari 600 tahun. Nggak diganggu. Dan ada aturan tidak boleh mengganggu. Ya, itu yang dikatakan toleransi, Pak. Tidak mengganggu ritual agama lain. Bukan merayakan ritual bersama-sama. Bukan itu toleransi. Ya, atau mengucapkan selamat ya kepada lintas agama, tidak. Tapi yang namanya toleransi, enggak ganggu ibadah mereka. Itulah toleransi yang diajarkan dalam Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku adalah juga Tuhanmu, kata Nabi SAW. Hilalu rushdin wa khair, hilal yang membawa petunjuk dan kebaikan. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan yang masuk melalui tulisan. Ini terkait dengan materi semalam, Pak ya, terkait dengan masalah hukum nazar.
Kita sudah jelaskan ya tentang nazar. Sebagian ulama mengatakan makruh, namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Kita sudah coba cari jalan keluar yang dilakukan oleh para ulama, menggabungkan masing-masing dalilnya. Yang mengatakan makruh kuat dalilnya, yang berpendapat sebaliknya sunnah juga kuat dalilnya. Bagaimana agar dalil-dalil tadi bisa diamalkan, tidak ada yang dianulir, maka dikompromikan. Maka para ulama mengatakan nazar itu dibagi dua. Nazar yang pertama nazar mu'allaq, nazar yang dilakukan karena ada kepentingan. Kalau saya keterima di perusahaan, saya mau nyembelih kambing. Itu nazar ada kepentingan, Pak. Ini yang dilarang sama Nabi. Ini yang makruh hukumnya. Disebut dengan nazar mu'allaq. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan sedekah 2 juta rupiah. Ini yang dibilang makruh sama Nabi. Ini yang dilarang sama Nabi. Nazar yang seperti ini namanya nazar mu'allaq. Yang kedua namanya nazar mutlak. Nazar yang enggak ada keuntungan, kepentingan, keinginan apapun enggak. Seperti nazarnya Umar, saya bernazar akan iktikaf semalam di Masjidil Haram. Bisa bedakan Pak ya sama yang pertama tadi. Nazar mutlak begini, saya bernazar akan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Meskipun nggak familiar Pak ya, kebanyakan orang bernazar itu secara umum 95% ada motif keuntungan. 95%. Makanya nazar yang seperti ini nggak pernah kita dengar Pak, tapi ada. Ya, seperti nazarnya Umar. Rata-rata orang nazar ya menginginkan hajatnya terpenuhi. Ya. Kalau anak saya keterima di ITB, saya mau motong sapi. Ya kalau nggak keterima ya enggak lah. Kan kalau keterima aja ya Allah. Itu namanya nazar mu'allaq, itu yang dilarang oleh Nabi. Hukumnya makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau sudah kadung, udah telanjur, wajib ditunaikan. Ya. Lah kok bisa? Katanya makruh, kok wajib ditunaikan? Perintah Al-Qur'annya begitu. Hukumnya makruh, tapi kalau udah kadung, wajib ditunaikan. Dan kalau tidak mampu misalkan, seperti ada sebagian orang yang bernazar, Pak. Ya. Nanti kalau saya keterima di perusahaan saya bernazar haji jalan kaki ke Mekah. Ada nggak Pak? Lagi tren Pak. Ya. Bawa ransel ditulis belakangnya, berangkat haji ke Mekah butuh bantuan. Itu Pak. Sepanjang jalan. Terus viralkan media sosial. Oh masuk Pak, di rekeningnya banyak. Sampai Surabaya betisnya pecah balik lagi Pak. Jalan kaki. Terjadi di zaman Nabi, orang nazar haji jalan kaki Pak, dari Madinah ke Mekah. Itu aja udah ngesot Pak, nggak kuat dia. Ini haji dari Bogor jalan kaki ke Mekah. Sampai Banyuwangi pecah betisnya Pak. Kejadian di zaman Nabi, Nabi tegur. Begitu ada orang yang bernazar jalan kaki melaksanakan haji ke Mekah, kata Nabi SAW, kenapa nih orang, kata Nabi, sampai dipapah 2 orang gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia bernazar, dia mau berangkat haji, jalan kaki ke Mekah. Kata Nabi, enggak, naik onta, batalkan nazarnya, puasa 3 hari. Ya. Kata Nabi SAW, Allah enggak butuh orang menyiksa dirinya Pak. Jadi orang yang, mohon maaf yang sekarang jadi tren Pak ya, ke Mekah naik sepeda, ke Mekah jalan kaki, ke Mekah naik motor, itu nyiksa diri Pak ya. Nabi dulu perintahkan naik onta, jangan jalan. Allah nggak butuh orang menyiksa dirinya, itu menyiksa dirinya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau seseorang bernazar sesuatu dan dia nggak sanggup menunaikannya, maka hendaknya dia batalkan dengan melaksanakan kafarat. Orang yang membatalkan sumpah, memberi makan 10 fakir miskin,
Apalagi memberi pakaian 10 miskin. Kemudian yang ketiga membebaskan budak. Jika tidak mampu semua, maka berpuasa 3 hari. Pertanyaan di sini adalah, apakah seseorang bernazar mesti mengucapkan kalimat saya bernazar? Ya. Sebetulnya tidak mesti, tapi jika kalimat itu mengisyaratkan dia bernazar maka wajib. Misal, saya berjanji saya akan iktikaf 10 hari full di Masjid Al-Ikhlas. Nah, itu mengisyaratkan dia nazar, Pak. Ya. Meskipun tidak menyebut istilah nazar. Ya. Jadi nggak mesti. Pertanyaannya, apakah mesti dengan kalimat saya bernazar? Nah, apabila ucapannya begini, semisal nih, penanya mengatakan, nanti Ramadan ini kita iktikaf di Masjid Al-Ikhlas yuk. Ini belum mengandung nazar. Baru bersifat ajakan. Ya. Mungkin antara suami dan istri kali, Pak ya. Nanti Ramadan ini kita iktikaf di Masjid Al-Ikhlas yuk, belum dihitung nazar. Nazar itu ada semacam sumpah, Pak. Ya. Saya berjanji, saya bernazar. Demi Allah, tahun ini saya harus iktikaf di Masjid Al-Ikhlas full 10 hari. Itu sudah nazar, Pak ya. Dan dia harus tunaikan, wajib ditunaikan, ya. Dan semestinya, ya nggak perlu seperti ini, Pak. Jangan dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya, ya. Karena berat, Pak. Dia belum pernah merasakan 10 hari full iktikaf di Masjid Al-Ikhlas, Pak. Ya, betapa beratnya itu. Ya kalau malam nggak berat, Pak, rame orang. Ntar berat itu mulai jam 7, jam 8. Ketika sepi orang pada berangkat kerja semua itu. Malamnya rame, jam 8 udah sepi, Pak. Berangkat kerja semua. Kerasa ada tuh 10 hari full gak keluar kemana-mana. Kalau ingin punya komitmen silahkan, tapi nggak usah bernazar. Nggak usah bernazar. Ya. Jangan mewajibkan sesuatu yang dasarnya nggak wajib atas dirinya. Iktikaf kan nggak wajib. Tapi dia berupaya, berusaha, mengkondisikan dia sanggup, ya baik, itu boleh, silahkan, nggak ada masalah, dan dia dapat pahala. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Itu mungkin barangkali bisa dijelaskan. Ada pertanyaan barangkali? Baik. Ya tidak ada, cukup kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.